Selamat pagi untuk semuanya. Kami akan melakukan pra-observasi di SMP Negeri 1 Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami melakukan pra-observasi dengan teman sejawat sebelum mengadakan observasi dengan teman sejawat. Dan dengan teman saya yang bernama, perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Tanjung, teman sejawat Ibu Esra Paulina Siregar di SMP Negeri 1 Tapian Nauli. Pak Zainal, keadaannya sehat Pak? Sehat Bu, alhamdulillah. Sehat dari rumah? Sehat Bu. Sehat dari rumah, sehat pulang ya Pak ya? Alhamdulillah Bu. Oke, Pak. Pak, kita kan mau mengadakan observasi. Namun sebelumnya kita melakukan observasi ini dulu. Pak, saya bisa bertanya ya Pak? Boleh Bu, boleh. Ada ya, saya bisa bertanya ya. Nah, begini Pak, sebelum kita melakukan observasi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Jadi gini Bu ya, karena kita masuk materi surat, saya mengambil tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis dua surat antara surat pribadi dan surat dinas. Itu Bu. Surat pribadi Dan surat dinas, menganalisis. Nah, surat pribadi dan surat dinas. Oke Pak, yang kedua saya mau ingin tahu loh Pak, kira-kira area kompetensi yang akan Bapak kembangkan di dalam materi ini apa ya Pak ya? Ada dua Bu ya. Pertama, pengetahuan. Saya di sini ingin peserta didik itu memahami bentuk ataupun struktur surat dinas maupun surat pribadi. Itu dulu ya, dipahami dulu sama anak-anak. Baru kemudian keterampilannya Bu, yaitu outputnya siswa mampu membuat contoh surat pribadi dan surat dinas. Ya, ada ya pengetahuan dan outputnya. Oke Pak, untuk yang ketiga, di dalam ini Pak, kompetensi ini kan Bapak harus ada ya strateginya ya. Strategi, metode atau model yang akan Bapak lakukan agar pelajaran ini bisa diserap anak-anak. Kira-kira apa Pak itu ya Pak? Saya di sini Bu, di kelas kita ini saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi anak-anak sudah saya kelompokkan gaya belajarnya Bu. Jadi artinya saya buat pembelajaran berdiferensiasi. Dan untuk membangun kecerdasan emosional, sosial emosional, saya integrasikan juga ke dalam kegiatan itu KSE. Jadi ada dua Bu ya, pembelajarannya berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Oke. Baru metodenya kita buat diskusi kelompok Bu, agar anak-anak ini bisa aktif, saling bercerita, berdiskusi, menyampaikan pendapat dalam kelompoknya, dan juga saya membuat tanya jawab Bu, dalam metode ini. Baru kemudian model pembelajaran saya pilih PBL, Problem Based Learning. Nah itu Bu. Nah ya Pak, ya berarti ada ya Bapak bikin strateginya 3 ya. Iya Bu. Strategi dengan pembelajaran dan metode dan model pembelajaran ya Pak. Iya. Oke Pak, untuk yang keempat Pak, saya mau ingin tahu, untuk melaksanakan strategi ini, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan untuk mewujudkan strategi ini? Ya pernah Bu ya, karena tadi di awal sudah saya sampaikan adanya perbedaan gaya belajar. Saya menyediakan berbentuk PowerSlide Bu ya, yang itu berfungsi untuk anak-anak yang visual. Baru kemudian
ada video Bu, berfungsi kepada anak yang visual dan audio. Baru kemudian yang gambar langsung saya serahkan kepada anak yang kinestetik agar mereka lebih memahami. Di samping itu, dalam pengerjaan tugas saya rancang yang cocok dengan kegiatan pembelajaran itu dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Terima kasih Bu. Begitu ya Pak ya. Oke. Pak, dari ini ya Pak, perencanaan ini ya Pak, kira-kira jadwal untuk pelaksanaan observasi ini Pak, kira-kira hari apa itu Bapak rencanakan? Saya Bu, Jadwal Bapak lah. iya oke Bu ya. Saya Bu masuk di kelas 71 di hari Rabu, les 1-2, ya tepatnya pelaksanaannya tanggal 27 Januari 2024. Les 1 dan 2 hari Rabu. Rabu ya Pak, hari Rabu les 1-2 di kelas 71 ya Pak. Iya benar. Oke Pak, mudah-mudahan dengan adanya perencanaan ini Bapak bisa melaksanakan dengan baik dan anak-anak didik pun, anak didik Bapak bisa welcome dengan pelajaran yang Bapak paparkan ya Pak. Amin. Oke, Pak. Terima kasih Bu. Selamat melaksanakan ya Pak. Makasih ya. Semangat betul Bapak lihat. Luar biasa di hari yang cerah ini. Wajah-wajah kalian memberikan semangat Bapak. Jadi nampaknya anak-anak saya di kelas 71 ini luar biasa. Setiap hari Bapak yang salah. Iya, oke. Bapak doakan hari selanjutnya juga seperti itu dan seterusnya. Oke ya. Baiklah. Di sini sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya agar kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita awali dengan doa kepada ketua kelas. Dipersilakan. Ya, baik, tolong ya. Yang lain diam ya. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita Tuhan juga dimulai. Amin. Makasih ya Anda ya telah memimpin doa ya. Ya Pak. Baiklah. Tadi itulah ya kita mau setelah kita bangun pagi, yang bagi yang muslim sholat subuh, yang Nasrani berdoa ya Nak ya, agar Tuhan memberikan kita kemudahan dan kelancaran setiap kegiatan kita. Baiklah, sekarang Bapak jelaskan di sini sebelum masuk ke pembelajaran biar kita tambah semangat. Ada teka-teki Bapak di sini. Mau menjawab kan? Mau menjawab kan? Oke ya. Jadi mau bertanya dulu. Ya. Apa benda waktu muda dia panjang, kalau udah tua pendek? Coba. Coba apa kira-kira? Pensil benar, apa lagi? Bagus, mantap. Tepuk tangan dulu. Baru. Apa yang dipecahkan dulu baru bisa dimasak? Jangan telur ya Nak ya, telur. Ya. Kampung. Jangan bahasa Indonesia. Ya Pak. Bilang ya. Baru kemudian bulan apa dalam setahun itu yang ada berkemari? Ayo. Bulan 28. Apa lagi coba? Bulan apa? Enggak ada. Nah, ulang dulu. Baiklah. Ini mau sampaikan. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Ya, yakin Bapak memang. Kalau biasanya Bapak masuk kelas ini, rajin-rajin, sehat-sehat, dan ada semua. Baiklah. Adapun tujuan surat dinas dan surat ibadah. Ya. Baru kemudian di bagian mananya yang tugasnya yaitu menganalisis. Artinya mengidentifikasi mengenai surat pribadi dan surat dinas, membandingkan apa perbedaan. Paham ya? Nah, jadi
Di sini Bapak tampilkan ya, 2 buah contoh surat. Oke, nampak sini kan? Nampak kan? Nah, jadi inilah surat dinas yang warna kuning, yang warna putih itu surat pribadi. Jadi ini di surat dinas ada kepala suratnya. Inilah dia, SDN 11 Kebon Kapten. Jalan ini, telepon ini, resi. Ada kan? Ada. Nomor perihal lampion. Sementara kalau di surat pribadi, nah nggak ada suratnya. Dan bahasanya tidak baku, tidak kaku. Namanya kita ngirim surat sama Neni, sama teman. Kalau kaku-kaku kali nanti kan jadi nggak luas kan. Tapi kalau surat dinas antara kantor atau organisasi ke pemerintah atau ke organisasi lain. Contohnya, misalnya kamu ketua OSIS mau mengundang temanmu, itu merupakan salah satu contoh surat dinas. Mengundang tanggal sekian, hadir jam sekian, wajib pakaian sekian. Paham kan? Nampak. Atau dari SMP Negeri 1 Tapenauli mau mengundang SMP Negeri 2 Tapenauli. Boleh, harus pakai kop surat. Paham kan? Paham. Jadi untuk memperdalam kegiatan kita ini, ya Bapak membagikan ke kelompok kalian ya. Jadi gini ya, kelompok kita ini kan sudah ada yang audio, visual, dan kinestetik, ya kan? Jadi di sini juga Bapak menyediakan ada media pembelajarannya melalui Infocus. Bagi yang video, yang video boleh dilihat, ya, boleh dilihat melalui Infocus. Sementara kalau yang audio juga Bapak sediakan linknya, ada suaranya dan ada videonya. Paham ya? Nanti Bapak kirim linknya, ya. Baru kemudian kalau yang kinestetik, ya, juga Bapak bagikan berbentuk cetak, ya. Di sini ada Bapak bagikan yang berbentuk cetak. Ini ya, 1, 2, ya. Oke. Berarti cuman 2 kelompok yang kinestetik. Oke, paham ya? Iya. Baru kemudian di sini juga Bapak membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Ini 1 disiapkan nanti. Ya. Ini lagi. Ya. Baru kemudian yang ini, ya, baru kemudian yang ini. Oke ya. Jadi gini ya nak ya, masing-masing kelompok nanti saling berdiskusi mengenai struktur surat dinas dan surat pribadi dan membandingkan keduanya. Ya, misalnya kepala suratnya adakah di surat dinas atau di surat pribadi, tanggal surat, tujuan dan lain-lain. Di LKPD itu sudah lengkap ya. Artinya kalian tinggal checklist. Jadi nanti terakhir setiap kelompok yang baik itu kinestetik, audio, video menyampaikan nanti apa yang mau dipresentasikan. Oke ya, sekarang kerjakan ya. Udah Bapak bagikan ya LKPD sama lembar tugasnya. Siapa yang ingin menyampaikan presentasinya, kelompok mana? Iya, kalau gitu Bapak yang tunjuk ya, bisa. Iya, kelompok video dulu, silakan. Ya, kepada anak kami kelompok video, silakan sampaikan presentasinya. Iya. Oke, silakan. Kelompok mana yang bisa? Coba audio. Ya, kelompok audio silakan. Iya, silakan nak kelompok audio. Baiklah, karena diskusi kita sudah berakhir, ada yang kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Iya, silakan nak. Ini kelompok mana nak? Iya, silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kelompok kami audio. Struktur surat, kepala surat ada di surat dinas, tidak ada di surat pribadi. Nomor surat ada di surat dinas, tidak ada di surat pribadi. Tanggal surat ada di kedua surat. Alamat tujuan surat juga ada di kedua surat. Lampiran ada di surat dinas, tidak ada di surat pribadi.
biasa ya, tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi dari kelompok audio. Mantap sekali anak ya. Semangatnya tadi itu tertular sama Bapak ya. Jadi tetap semangat Bapak di sini. Oke, baik. Dari kelompok yang lain ada? Ada? Silakan kelompok kinestetik. Iya. Ya, coba ya. Oke, tepuk tangan dulu, kasih semangat. Ya. Kami dari kelompok kinestetik akan menceritakan dari hasil pendapat kami. 20 surat ada di surat dinas, sedangkan di struktur surat nomor surat ada di surat dinas. Tanggal surat ada di surat pribadi surat dinas. Alamat tujuan surat ada di surat pribadi dan ada juga surat dinas. Lampiran ada di surat dinas. Terlihat ada di surat pribadi dan ada di surat dinas. Kalau dibuka ada di surat pribadi dan ada juga di surat dinas. Isi surat ada di surat pribadi dan surat dinas. Salah penutup ada di surat pribadi dan surat dinas. Tanda tangan penanggung jawab ada di surat pribadi dan surat dinas. Nama dan tanda tangan pemilik surat ada di dua surat. Oke, tepuk tangan. Mantap. Ya, sekarang kelompok video atau visual. Ya, sekarang baiklah kepada anak kami kelompok visual dipersilakan. Terima kasih. Saya dari kelompok visual akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepala surat tidak ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Nomor surat tidak ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Tanggal surat ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Alat tujuan surat ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Lampiran tidak ada di surat pribadi, ada di surat dinas. Baiklah, sekarang kita Bapak refleksikan ya, sama-sama ya, sambil Bapak bertanya ya. Jadi di sini ada dua kan? Di RKPD kalian yang saya bagikan kan ada tentang surat pribadi dan surat dinas. Jadi yang mana kepala surat? Yang ini ya. Di surat pribadi nggak ada kan? Ada nggak? Ada. Nomor surat di surat dinas ada. Surat pribadi ada nggak? Ada. Baru kemudian lampiran ada di sini ada nggak? Ada. Oke, jadi nak pembedaannya itu pertama kepala surat, baru kemudian nomor surat, ya, dan lampiran. Paham kan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah mengerti kan? Jadi gini nak ya, bagi yang kurang paham sudah Bapak sediakan linknya, boleh dibuka di rumah. Nanti Bapak kirim di grup pembelajaran kita. Oke ya? Nah, baru kemudian boleh bertanya sama Bapak langsung, bertelepon, berkomunikasi boleh. Oke ya? Nah, jadi hari ini pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia yang terkhusus mengenai surat pribadi dan surat dinas sudah selesai kita lalui. Bapak informasikan minggu depan pertemuan selanjutnya yaitu mengenai puisi rakyat. Siap ya? Siap-siap ya? Tetap disiplin ya? Untuk mengambil hikmah pembelajaran kita hari ini, kepada salah seorang anak saya di sini tolong diikuti doa. Ya, silakan. Oke, berdiri ya. Ya. Makasih nak. Ya, jadi pelajaran selanjutnya apa nak? PKN. PKN? Iya Pak. Iya, oke. Baiklah, ditunggu ya Bapak Ibu gurunya ya, jangan ribut, jangan keluar. Oke ya. Nanti susunan meja dan bangkunya dinormalkan kembali ya. Oke, terima kasih ya, permisi Bapak ya. Selamat pagi. Oke. Saat ini kita berada di lokasi SMP Negeri 1 Kapian Mauli,
Kecamatan Tapian Dauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya yang bernama Esra Paulina Siregarde, CGP gelombang ke-9, akan melaksanakan pasca observasi dengan teman sejawat yang bernama. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin Tanjung, rekan sejawat Ibu Esra Paulina Siregarde. Oke Pak. Pak, kemarin kita sudah mengadakan pra observasi dan telah melakukan observasi ya Pak ya. Benar Bu? Memang ya Pak, dengan pengalaman kita menjadi guru yang semangat dan penuh pengetahuan ya Pak, seperti Bapak Amin. kemarin ya Pak. Namun Pak, saya bisa bertanya ya Pak ya? Boleh Bu? Oke, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan jangan Bapak rasa untuk mengintimidasi ya Pak. Pertanyaan menambah ini. Oh, ya. Kita saling sharing. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya Pak, saya mau menanya Pak, bagaimana perasaan Bapak di saat pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 71 gitu Pak? Ini jujur ya Bu ya. Pak. Awalnya saya agak sedikit grogi. Kenapa grogi? Karena setiap kita mengajarkan kita sendiri situ gurunya. Sementara saya ditemani Ibu Observer. Akan tetapi rasa grogi ini saya atasi perlahan-lahan sehingga kembali saya semangat. Akhirnya pembelajaran itu menurut saya cukup tuntas Bu. Terima kasih Bu. Jadi enjoy gitu ya Pak? Jadi enjoy ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan keduanya Pak. Area kompetensi yang akan Bapak kembangkan seperti apa tahapannya yang akan Bapak ini lakukan? Jadi Bu, ada dua area Bu ya. Ya Pak. Area kompetensi pengetahuan yaitu siswa memahami perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi dari segi strukturnya Bu. Artinya mereka mampu menganalisa yang mana surat pribadi dan yang mana surat dinas. Baru kemudian keterampilannya siswa mampu menciptakan surat pribadi dan surat dinas sesuai dengan strukturnya. Ya Pak ya. Alangkah baiknya kalau anak-anak kita bisa itu ya menyerapnya ya Pak ya. Benar Bu. Baru kemudian tahapannya Bu, saya pertama membuat modul ajar Bu. Modul ajar yang saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Baru kemudian saya membuat bermacam-macam media pembelajaran untuk mendukung gaya belajar siswa. Dan saya buat juga LKPD Bu, lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan materi. Iya Pak ya. Iya. Ada tahapan kedua ya Pak. Membuat modul ajar, Media pembelajaran media pembelajaran dan LKPD. Oke Pak. Nah Pak, menurut Bapak ada nggak kendala yang Bapak hadapi dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu? Begini Bu ya, kalau kendala ada, cuman tidak signifikan. Hanya 2 atau 3 orang siswa, kayaknya mereka ini memang kurang memahami mungkin, ataupun kurang perhatian menurut saya, sehingga kurang berpartisipasi dalam kelompoknya. Oh, Akan tapi Bu, menurut saya kegiatan belajarnya cukup berhasil, karena hanya sekitar 5% mungkin yang kurang ya Pak, memenuhi syarat ya. dia termasuk berhasil itu Pak. 2-3-nya. Oke Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan agar seluruh siswa itu aktif berpartisipasi dalam pembelajaran itu Pak, dan yang tadinya tidak aktif itu jadi aktif dia kembali. Apa yang Bapak lakukan? Nah itu tadi Bu, kan kendalanya masalah anak-anak itu kurang memahami mungkin kan. Jadi pertama sekali saya pastikan dulu Bu kesiapan belajar mereka. Artinya
jiwa mereka sudah baik mengikuti ataupun keinginan mereka. Baru kemudian saya menyesuaikan gaya belajar saya, gaya mengajar saya agar memenuhi kebutuhan belajar siswa yang perempuan tersebut. Itu Bu. Langsung ada pendekatan ya Pak. Benar Bu ya, pendekatan. Oke, Pak. Nah, dari yang Bapak paparkan, Bapak terangkan dan Bapak laksanakan sangat mengagumkan ya Pak ya. Nah, untuk yang satu lagi Pak, bisa ya Pak? Boleh Bu. Kira-kira yang Bapak ini, yang Bapak rencanakan itu, bagaimana tindak lanjutnya yang akan Bapak sampaikan atau realisasikan terhadap anak didik Bapak itu? Nah gini Bu ya, karena kegiatan pembelajaran kita kemarin ada kendala, jadi saya akan rancang modul belajar yang baru kemudian memperhatikan kesiapan belajar siswa. Mudah-mudahan Bu, pembelajaran berikutnya lebih baik dan rencana saya minggu depan sudah kita laksanakan Bu. Oke, aduh. Cepat ya Pak ya? Atau Iya, berarti Bu. Bapak harus ekstra bikin modulnya ya. Oke Pak, sepertinya dari beberapa pertanyaan itu saya sangat puas Pak jawaban Bapak dan menambah pengetahuan saya untuk bisa melakukan pekerjaan saya di hari-hari akan datang. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Sehat kita melaksanakan tugas. Amin Bu.